Saatnya di program Diskusi Akhir Pekan. Titik Temu. Dipersembahkan oleh Rumah Kebudayaan Nusantara. Didukung oleh Stat 102,6 FM. Selalu ada inspirasi. Faktor terbesar kebocoran data pribadi itu human error. Bukan karena sistemnya, karena human error gitu kan. Human error itu kemudian menciptakan lubang yang memberikan ruang bagi pihak luar untuk kemudian masuk gitu kan. Nah itu dulu yang harus dicari, bukan kemudian mencari siapa sih Bjorka-nya ini. Bjorka ini kan cuma membuka data disclosures gitu kan. Rekan RKN dimanapun Anda berada, kembali lagi kita bertemu lagi dalam acara diskusi Titik Temu. Diskusi ini merupakan program akhir pekan RKN dan kali ini kita mengangkat topik yang lagi hangat saat ini, yaitu data pribadi yang bocor lagi. Baru saja kita mengalami kebocoran lagi, tapi konon ini dilakukan oleh seorang hacker, gitu. Yeah. Dan ini sebetulnya kan bukan fenomena khas Indonesia. Ya, saya kira ini fenomena global. Negara yang sudah canggih sekalipun juga mengalami hal yang serupa. Nah, saya ingin ke Mas Wahyu dulu deh. Ini fenomena yang terakhir ini di mana hacker menjebol data pribadi itu sebetulnya dari sisi ini keamanan cyber itu gimana sih, Mas? Ya, ini kan sebenarnya satu peristiwa atau insiden yang berulang ya. Jadi kan semenjak pandemi COVID-19 itu kan ada beberapa kali kasus kebocoran data pribadi, dan dari berbagai dugaan itu kan dikatakan bahwa kebocoran itu terjadi karena peretasan, karena hacking. Cuma yang jadi persoalan adalah dari berbagai kasus yang terjadi sepanjang 2020, 2021, 2022 itu tidak pernah ada proses investigasi untuk kemudian menentukan kebocorannya ini karena apa. Karena human error dari si pengendali datanya, dari si pemroses datanya, atau memang karena ada serangan dari luar dalam bentuk peretasan yang kemudian berakibat pada kebocoran data. Jadi misalnya kalau kita identifikasi sebelum kebocoran data registrasi SIM card, sebelum kebocoran data KPU, itu kan ada kebocoran data Mabes Polri. Itu kan peretasan juga. Harus kita ingat tahun lalu. Lalu kemudian ada kebocoran data KPAI. Itu kan juga dari peretasan. BSSN sendiri itu pernah diretas. Untung BSSN nggak ngelola data pribadi, sehingga kemudian ya hasilnya cuma websitenya diretas, tapi kemudian tidak bisa mendisclosure data. Tapi kemudian juga misalnya Setnek itu kan juga diretas, Pertamina juga diretas gitu kan, dan kemudian ada beberapa kebocoran. Nah, cuma tadi hanya dikatakan ada dugaan peretasan, tidak pernah ada proses investigasi untuk kemudian menentukan bahwa betul diretas dan kemudian peretasnya siapa dan kemudian motifnya apa bisa diketahui. Kalau sekarang kan kita hanya menduga-duga nih, ini ada motif politik, ada motif semata-mata ekonomi mencari keuntungan gitu dengan menjual beli data, atau kemudian eksistensi saja. Ini orang gaya-gayaan gitu kan, masuk pengen terkenal dan seterusnya coba-coba gitu aja kan. gitu ya. Nah ini kan karena tadi kembali lagi tidak pernah ada proses investigasi yang tuntas, yang akuntabel, jadi ya terus-menerus berulang. Kebetulan hari ini datanya itu lebih besar ya, datasetnya itu lebih besar. Yang kedua adalah yang diungkap, yang didoxing ini data-data pejabat publik. Kalau sebelumnya kan mungkin orang bawah gitu kan, ada beberapa perwira Polri yang waktu itu didoxing juga dari data-data yang di disclosures. Nah hari ini kebetulan ada menteri, ada dirjen, ada segala macam politisi itu di doxing ke publik, sehingga kemudian sorotannya juga lebih besar. Meskipun lagi-lagi sebenarnya dalam konteks hari ini ketika data-data publik dari pejabat publik itu diungkap, ini juga ada satu perdebatan ya, di mana kemudian sebagian data pribadi dari pejabat publik itu kan sebenarnya informasi publik ya. Karena kan publik juga ingin mengetahui dan dia punya akses atas data-data tersebut. Jadi orang-orang ini kan bisa dikualifikasikan sebagai istilahnya people with public interest. Orang ini mendapat interest yang besar dari publik. Jadi sebagian data pribadinya itu sudah menjadi bagian dari data publik sebenarnya gitu kan. Dia siapa, alamatnya di mana, lalu kemudian LHKPN-nya berapa, itu sudah bisa diketahui gitu kan kira-kira. Cuma ya karena tadi kita belum punya satu tata kelola yang baik, ekosistem yang baik, sehingga kemudian ya penanganannya juga kurang optimal gitu. Oh, nah tapi memang begini,
Di era digital seperti ini, di dunia cyber itu memang ada yang data yang dirahasiakan. Konon katanya di era seperti ini nggak ada lagi data yang dirahasiakan. Nah ini yang harus kita pastikan dulu. Jadi konsep perlindungan data pribadi itu berbeda dengan konsep kerahasiaan data. Ini satu hal ya. Meskipun salah satu prinsip perlindungan data pribadi itu kan integritas dan kerahasiaan. Tapi kita sedang tidak bicara tentang kerahasiaan. Kita bicara tentang bagaimana subjek data kita ya sebagai warga negara gitu kan, subjek data ini bisa mengontrol data pribadi kita gitu kan. Oleh siapapun data pribadi itu diproses, dimanapun data pribadi itu diproses gitu kan. Karena data itu kan melekat pada diri kita. Dan data itu akan digunakan untuk mengambil keputusan tentang diri kita sampai kapanpun gitu kan. Itulah kemudian hari ini definisi tentang kedaulatan data, data sovereignty itu kan dimaknai sebagai self determination dari subjek data untuk bisa mengontrol, menguasai data pribadinya gitu kan. Data itu tidak bisa diperjualbelikan gitu kan, karena data itu melekat sepanjang hidup pada si subjek data tadi gitu kan. Nah itu konsepnya sebenarnya. Nah kerahasiaan itu hanya satu aspek dalam konteks penerapan sistem keamanan ketika data itu diproses oleh pengendali data gitu kan. Jadi salah satu kewajiban dari pengendali data itu kan menerapkan sistem keamanan yang kuat. Cara menerapkan sistem keamanan yang kuat itu adalah dengan misalnya pseudonimitas dalam pemrosesan, anonimisasi dalam pemrosesan, dienkripsi ketika disimpan. Itu yang kemudian sebenarnya dalam konteks institusi pemerintah seperti Kominfo ataupun kemudian kementerian lain itu sudah ada aturannya. Ada Perpres 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE. Di situ detail bagaimana sih seharusnya audit keamanan dilakukan dan seterusnya gitu kan. Nah, kebocoran ini membuktikan bahwa aturan yang sudah diciptakan sendiri oleh pemerintah yaitu belum diterapkan dengan konsisten pada gitu ya. Nah, itu tadi. Kalau sekelas Google dan Facebook aja, datanya bisa dijebol begitu. Apalagi penyelenggara yang lain gitu. Nah, menurut sampean memang seberapa bisa sih lembaga-lembaga seperti itu, katakanlah penyelenggara PSE misalnya, itu bisa melindungi datanya? Atau memang pada dasarnya memang data itu nggak bisa dilindungi? Ya, jadi sebenarnya kalau dalam konteks inovasi teknologi itu kan juga berlaku prinsip di atas langit masih ada langit gitu ya. Jadi di atas hacker masih ada hacker gitu kan. Nah itu yang kemudian Undang-Undang PDP ini kan pada dasarnya ingin menekankan bahwa standar yang minimal istilahnya itu harus diterapkan dulu gitu kan. Makanya kan salah satu kewajiban dari pengendali dan pemroses data itu kan menerapkan sistem keamanan yang kuat dalam pemrosesannya gitu kan, untuk kemudian memastikan pelaksanaan prinsip integritas dan kerahasiaan. Kenapa ada prinsip integritas dan kerahasiaan? Karena dia satu ingin mencapai tujuan dari keamanan siber itu sendiri, confidentiality. Yang kedua adalah integritas dari data yang mereka proses. Yang ketiga adalah availability, ketersediaan dari data yang mereka proses gitu kan. Nah, dengan kemudian beberapa tujuan itu, dengan penerapan sistem keamanan yang kuat, maka dia harus mengaplikasikan ke dalam beberapa langkah-langkah teknis, mulai dari audit keamanan secara berkala, penerapan sejumlah standar keamanan termasuk ISO 27001, lalu kemudian penyediaan data protection officers dan kemudian cyber security officers, lalu kemudian yang lain melakukan perekaman pemrosesan data gitu kan secara rigid untuk bisa diketahui log dan seterusnya, sehingga kemudian minimal itu sudah dilakukan semua. Nah, persoalan bahwa kemudian ada tindakan peretasan yang menjebol sistem itu tadi berlaku di atas langit masih ada langit gitu kan. Secanggih apapun teknologis yang hire oleh si perusahaan, kalau kemudian ada pihak lain yang mungkin lebih canggih dari si teknologis itu ya akan tetap jebol. Tetapi nanti akan berkaitan dengan penerapan sanksi nih. Oke, ketika dilakukan proses investigasi, kamu sudah melakukan langkah ABC atau belum gitu kan. Kalau langkah ABC yang dasar itu tidak dilakukan, maka sanksinya akan tinggi. Tapi kalau kemudian langkah ABC itu sudah dilakukan semua dan kemudian ternyata tetap jebol, ya ada hitung-hitungan lah, ada proses bahwa oke, semua standar sudah kamu terapkan, persoalan bahwa ini jebol itu kan soal kemampuan gitu kan, tidak bisa mengatasi serangan yang begitu besar tadi gitu kan. Oke, jadi mesti ada standar. Jadi saya kira
itu jadi bahan untuk melakukan evaluasi ya. Betul. Nah, itu yang kemudian hari ini diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dan hari ini kenapa terjadi seperti sekarang kan karena tidak ada nih aturan yang jelas. Ada PP 71 2019, ada kemudian Permenkominfo nomor 20 tahun 2016. Tapi kan levelnya cuma PP, levelnya cuma kemudian Permenkominfo gitu kan. Yang kemudian mungkin yang menganggap ya hanya PSE elektronik yang harus mendaftar ke Kominfo. Sementara kemudian sektor yang lain belum tentu mengikuti maunya Kominfo gitu kan. Atau bahkan PSE publik ya menganggap kan PP 71 2019 meskipun judulnya PP, apalagi kemudian Permenkominfo itu kan urusannya Kominfo. Saya sebagai Kementerian A Kesehatan misalnya, ngapain saya ngikutin PP 71, ngapain saya ngikutin Permenkominfo 20 2016 gitu kan. Saya punya aturan sendiri kok gitu kan. Kalau misalnya ngikutin kasus data e-hack misalnya kemarin ya, Peduli Lindungi dan seterusnya itu kan. Itu kan tadi jebol di vendor gitu kan. Vendornya harusnya melakukan langkah-langkah pemrosesan itu kan atas perintah dari pengendali. Pengendalinya itu adalah Kementerian Kesehatan, tapi kemudian tanpa perintah dari pengendali, si vendor ini melakukan pemrosesan sendiri. Nah, akhirnya kemudian bocor. Gitu oh kan. Gitu. Ini soal standar. Ini kalau standar, saya bayangkan kalau standar untuk Google dengan standar yang UMKM. Orang yang baru yang UMKM itu sama, itu gimana dong? Nah, ini yang sebenarnya waktu pembahasan itu sempat menjadi isu di Komisi 1 di Panja ya, terkait dengan gradasi penerapan kepatuhan terhadap penyelenggara sistem elektronik atau terhadap pengendali dan pemproses data. Tapi sayangnya sampai undang-undang ini selesai di Komisi 1, kita tidak menemukan tuh gradasi itu gitu kan. Jadi kalau membaca undang-undang, Anda mau baru bikin startup gitu kan, modalnya cuma 50 juta dengan Google yang sudah triliunan dolar, ya akan sama kewajibannya gitu kan. Tapi mungkin itu nanti bisa disiasati di level peraturan pemerintah dalam konteks turunan penerapan kewajiban pengendali dan pemproses data gitu kan. Ini yang nggak boleh lewat gitu kan, karena kemudian menjadi sangat sulit bagi UMKM misalnya atau bagi startup yang baru memulai untuk bisa berkompetisi dengan Google, dengan Meta, dengan yang lain-lain yang atau bahkan dengan Gojek lah di Indonesia aja gitu kan, yang sudah memiliki resources cukup besar bahkan misalnya untuk menyediakan data protection officers dan seterusnya itu kan. Termasuk kemudian kalau kita belajar dari negara lain, bahkan di dalam EU General Data Protection Regulation itu ada gradasi itu. Jadi misalnya untuk perusahaan kelas bawah dia hanya punya kewajiban ABC, lalu kemudian yang kelas menengah ABCD, yang kelas tinggi itu ABCDE gitu kan. Misalnya yang wajib memiliki data protection officers itu hanya yang karyawannya lebih dari 350 orang. Itu eksplisit diatur di dalam regulasinya. Nah, di sini kan belum. Nah, ini yang nanti perlu didiskusikan lebih jauh gitu kan. Nah, yang lain sebenarnya yang harus kita ingat bahwa undang-undang ini itu kan berlaku bagi sektor publik dan privat. Jadi ini tidak untuk swasta saja, tapi pemerintah, termasuk pemerintah daerah juga harus tunduk pada aturan ini gitu kan. Sekarang juga sebenarnya sama, PP 71 2019 maupun Permenkominfo 20 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik itu juga berlaku mengikat bagi swasta dan pemerintah. Tapi sayangnya tadi lagi-lagi karena seksionalismenya kuat, sektoralismenya kuat, jadi kesannya ya itu hanya untuk swasta aja. Kominfo juga nekannya cuma ke swasta, nggak pernah nekan ke kementerian lain gitu kan. Padahal itu juga berlaku bagi PSE publik gitu kan. Padahal kalau punya pemerintah kalau dicek ini parah-parah nih. Nah, itu yang misalnya dalam konteks terjadi kebocoran. Permenkominfo 20 2016 itu sudah ngatur loh. Terkait misalnya kapan harus memberikan notifikasi. Di situ kan dikatakan maksimal 14 hari setelah terjadinya insiden, si penyelenggara sistem elektronik harus memberikan notifikasi kepada subjek data. Kita nggak pernah loh dapat notifikasi. Saya cuma dapat notifikasi itu sekali waktu Tokopedia. Data saya bocor gitu kan. Oh gitu. Lalu kemudian di Permenkominfo itu diatur 1 bulan setelah mendapatkan notifikasi, Anda bisa melakukan pengaduan kepada Kominfo untuk melakukan proses mediasi. Saya minta ganti kerugian gitu kan. Nah, ya cuma itu saja gitu kan. Tetapi kan kemudian lagi-lagi BPJS Kesehatan berapa? 279 juta bahkan katanya gitu kan. Lalu kemudian kemarin 1,3 miliar data registrasi SIM card. Kita nggak ada notifikasi apa-apa dan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Mau dibawa ke pengadilan menggunakan mekanisme pasal 26 Undang-Undang ITE, di situ dikatakan bahwa bisa melakukan gugatan perdata, pembuktiannya juga susah. Betul-betul, kita ini korban atau bukan gitu ya, nggak ketahuan. Sebetulnya ini dari lembaga yang resmi belum ada Mas yang berani mengatakan bahwa Bjorka ini betul ada atau tidak. Ini yang sudah ada ditangkap juga nggak jelas, dilepas lagi, dan dari identitas atau biodata yang ditangkap dan dilepas ini tidak cukup meyakinkan bahwa ini Bjorka gitu. Tapi di kalangan teman-teman sebetulnya siapa Bjorka ini sebetulnya? Atau betul tidak ada Bjorka ini?
Ya, kalau saya sih mendukung pernyataan Mas Agus tadi ya, bahwa ya kita sebenarnya arahnya adalah yang diinvestigasi dulu adalah si pengendali datanya. Ini data ini dari mana gitu kan. Jadi kalau dari karakteristik datanya, dari log datanya, ini karakternya adalah data yang diproses oleh institusi mana itu dulu gitu kan. Nah, kalau dari karakter datanya menurut Mas Wahyu ini dari mana nih mereka ini kan bisa data dapatkan? ini kan sudah ini ya, data setnya itu apa namanya, ini gabungan sebenarnya kan. Karena kan yang mau dicari kan itu bagaimana kemudian kombinasi antar data untuk kemudian bisa membuka satu, memprofil sesuatu dan seterusnya itu kan. Nah dari situ kemudian setelah diketahui karakter datanya, log datanya, baru kemudian akan diidentifikasi kok ini bisa keluar dari tempat pemrosesan ini gitu kan, dari sistem pemrosesan ini, itu karena apa gitu kan. Apakah karena tadi betul ada peretasan, atau kemudian ya memang tadi kembali lagi human error di dalam pemrosesan itu. Jadi kan begini, sepanjang pandemi COVID-19 ini kan banyak orang yang bawa pulang laptop kantor. Bawa pulang laptop kantor, dia mungkin menggunakan koneksi yang nggak secure gitu kan. Harusnya dia hanya bisa dibuka dalam IP statis di kantornya, tiba-tiba dia menggunakan IP dynamic yang ada di rumahnya dan seterusnya, kemudian diterobos dan seterusnya itu kan. Tapi kan ini nggak pernah kemudian tadi kembali lagi diinvestigasi secara betul gitu kan. Apa penyebabnya gitu kan. Jadi dari banyak survei termasuk yang dilakukan misalnya oleh IT Governance atau kemudian oleh Kaspersky sendiri, faktor terbesar kebocoran data pribadi itu human error. Bukan karena sistemnya, karena human error gitu kan. Human error itu kemudian menciptakan lubang yang memberikan ruang bagi pihak luar untuk kemudian masuk gitu kan. Nah itu dulu yang harus dicari, bukan kemudian mencari siapa sih Bjorka-nya ini. Bjorka ini kan cuma membuka data disclosures gitu kan. Kita kan tidak pernah tahu bahwa apakah betul dia itu memang mendapatkan data dari pengendali data tertentu gitu kan. Ini kan kesannya bahwa ini bukan sedang mencari peretas pada dasarnya dilakukan oleh pemerintah, mencari broker data, ini mencari penjual data. Ini kan istilahnya kayak dia jualan gitu kan, datanya keluar. Jadi, dan seterusnya itu. Tapi kan hari ini kita belum bisa menemukan sumber datanya ini mana gitu. Nah itu dia, karena tidak ada yang melakukan investigasi dengan tepat gitu kan. Jadi kan gini ya, sebenarnya kalau bicara soal PP 71 2019, tadi kembali lagi saya bicara Permenkominfo 20 2016, hari ini existing regulation hari ini yang bertindak sebagai otoritas perlindungan data itu kan Kominfo. BSSN itu posisinya adalah sebagai koordinator keamanan siber, termasuk memastikan sistem keamanan siber dari seluruh institusi pemerintah. Itulah kenapa kemudian Perpres 95 2018 turunannya adalah peraturan BSSN nomor 4 tahun 2021 tentang apa implementasi dari Perpres, yang itu isinya adalah detail teknis tentang langkah-langkah keamanan yang harus dilakukan oleh institusi pemerintah terkait dengan sistem elektronik yang mereka kelola. Persoalannya adalah ini BSSN sudah sempat datang ke tiap-tiap kementerian atau belum mengecek kira-kira security sistemnya itu kayak apa gitu kan. Jangan-jangan belum gitu kan. Nah ini yang kemudian lagi-lagi karena pemerintah menangani pemerintah sendiri, ketika akan melakukan proses investigasi juga maju mundur. Bisa nggak sih saya investigasi kementerian ini gitu kan, kan sama-sama kementerian gitu kan. Bisa nggak sih, apalagi kan kemudian BSSN kan seringkali begini, ini gara-gara sektoralisme tadi ya. BSSN ini kan hanya satu lembaga yang dibentuk menggunakan Perpres. Jadi seringkali ego soal saya kan dibentuk undang-undang, kamu kan cuma Perpres itu kan. Ngapain kamu datang minta koordinasi dengan saya dan kemudian mengundang saya koordinasi? Saya nggak mau, saya levelnya lebih tinggi dari Anda gitu kan. Itu kan lumrah di Indonesia begitu kan. Itulah kenapa kemudian ya mungkin institusi keamanan siber baru akan bisa diakui dan bisa melakukan koordinasi ya tadi kalau misalnya ada undang-undang keamanan siber. Jadi sepanjang ya bahwa hari ini BSSN hanya diatur menggunakan Perpres, meskipun secara hukum administrasi negara bahwa ketika BSSN meminta koordinasi Anda harus datang, fakta politiknya tidak gitu kan. Ini sebetulnya masih menarik dan masih banyak yang bisa kita diskusikan. Tapi ini di segmen terakhir ini saya pengen pengen gali apa sih pelajaran penting dari kasus Bjorka, kebocoran data ini untuk kita ke depan. Lalu kemudian ini sebentar lagi kan kita Indonesia akan masuk ke tahun politik, 2024 kita akan ada ini. Kalau kita kaitkan ke tahun politik, sebetulnya ini urusan kebocoran-kebocoran ini bisa berbahaya nggak di tahun politik? Saya ke Mas Wahyu dulu deh.
Ya, jadi kan dari pengalaman pertama kan yang paling heboh itu pemilu presiden Amerika ya 2016. Betul. Karena ada Cambridge Analytica dan di situ jelas bahwa ya kenapa ada political micro targeting, kenapa kemudian iklan kampanye politik itu bisa disasar ke tiap-tiap individu dengan konten yang berbeda-beda, itu karena ada kebocoran data. Data itu dikumpulkan oleh data broker dan kemudian dipakai oleh Cambridge Analytica gitu kan. Itu yang terjadi dan itu kan kemudian marak di dalam pemilu-pemilu berikutnya gitu kan. Bahkan di pemilu Indonesia 2019 penggunaan political micro targeting yang berbasis data itu kan sudah mulai. Ketua Golkar bahkan mengatakan ini pemilu big data gitu kan. Itu 2019. Nah, 2024 pasti faktanya strategi itu akan semakin besar di mana kemudian pemenangan satu partai, pemenangan satu kandidat itu semuanya akan berbasis data gitu betul. Pasca pandemi itu mengakselerasi penggunaan data dan terutama data yang bersifat digital tadi itu gitu kan. Nah, ini yang kemudian harus disiapkan betul oleh penyelenggara pemilu kita untuk mengatur sedemikian rupa bagaimana aturan tentang perlindungan data pribadi dalam pemilu dalam penentuan electoral rules misalnya. Electoral rules kalau di sini mungkin DPT ya, daftar pemilih tetap, di mana di situ ada serangkaian data. Itu bagaimana cara penyusunannya, bagaimana cara pembukaannya, siapa yang boleh mengakses dan seterusnya gitu kan. Lalu kemudian dalam penentuan daftar calon tetap misalnya di situ juga ada serangkaian data pribadi dan seterusnya gitu kan. Nah, ini yang kemudian lagi-lagi karena undang-undang PDP akan segera disahkan dalam minggu ke depan, KPU juga harus kemudian menyiapkan serangkaian peraturan-peraturan teknis untuk memastikan adopsi semua ketentuan-ketentuan terkait dengan perlindungan data dalam perlindungan data pemilu, sehingga kemudian pemilu kita juga tetap berintegritas. Saya justru khawatir kalau sampai terjadi eksploitasi data pribadi besar-besaran dalam pemilu, ya pemilu kita nggak akan lagi berintegritas. Itu yang kemudian justru akan menciptakan konflik. Itu yang terjadi misalnya dalam pemilu Kenya. Kenapa kemudian terjadi konflik horizontal yang begitu panjang di sana? Karena tadi ada eksploitasi data yang dilakukan oleh Cambridge Analytica. Waktu itu basisnya baru SMS. Nah, hari ini semua platform bisa digunakan. Artinya potensi konfliknya itu akan lebih besar. Oke, ini saya masih punya waktu beberapa menit. Di saat terakhir saya pengen minta komentar. Hacker itu kan menurut saya ya, hacker itu anak-anak jenius yang punya kemampuan luar biasa. Jenius dan persisten ya. Ya. Dan bagaimana sebaiknya memperlakukan hacker ini? Kalau misalnya Indonesia ini punya hacker, bagaimana memperlakukan mereka? Karena mereka ini bisa jadi kekuatan utama bangsa ini loh untuk menghadapi pertarungan global nanti. Tergantung perlakuannya seperti apa gitu. Nah, menurut sampean sebagai jangan-jangan hacker juga, bagaimana memperlakukan hacker ini sebetulnya? Saya ini ahli kebijakan bukan ahli keamanan ya. Jadi ya kita sebenarnya kan punya banyak pengalaman misalnya ketika konflik Indonesia Australia. Ketika ada isu surveillance terhadap nomor Presiden SBY pada waktu itu kan kemudian bentuknya adalah perang cyber sebenarnya antara Indonesia dengan hacker Australia, dan itu tanpa kendali. Itu bergerak sendiri dengan inisiatif sendiri, mereka menyerang situs-situs Australia dan seterusnya. Atau kemudian ketika kita konflik si Badan Ligitan, meskipun kita harus akui kalah pada saat itu dengan Malaysia. Jadi kenapa konflik si Badan Ligitan kita akhirnya harus melepas? Salah satunya tadi di dimensi sibernya kita kurang pada saat itu gitu kan. Nah, ini yang kemudian hari ini pemerintah kan sudah punya program ya, digital talent dan sebagainya. Itu sebenarnya bisa digunakan sebagai ruang untuk memfasilitasi mereka ini akan kemana dan kemudian akan diberdayakan seperti apa gitu kan. Nah, lagi-lagi kemudian strategi transformasi digital, strategi yang terkait dengan kebijakan digital, termasuk kemudian mengakomodasi digital talent ini menjadi sangat penting. Dan itu mestinya tidak hanya menjadi pekerjaan dari satu kementerian, Kominfo, tapi bagaimana kemudian ini menjadi satu strategi nasional yang berlaku bagi semua kementerian lembaga termasuk stakeholders yang lain. Karena dalam konteks internet, keamanan siber dan seterusnya, dalam konteks digital, pelaku utamanya itu nggak cuma pemerintah, tapi ini adalah sebagai sebuah ruang bersama berbasis multi stakeholder, karena ini mengacu juga pada karakteristik unik dari internet yang memang manajemennya terdistribusikan. Ya, diskusi kita ini sangat menarik. Jadi waktu juga yang akhirnya membatasi kita untuk mengakhiri diskusi kita kali ini. Karena itu acara diskusi akhir pekan titik temu kita akhiri dulu sampai saat ini. Saya Sebastian Salang bersama produser Edi Koko, tim teknis
Philip, Chris, dan Gading mengucapkan terima kasih. Dan kita akan ketemu lagi dalam diskusi titik temu pekan berikutnya yang lebih menarik lagi. Selamat sore.